Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita masih berada di sekitar Jalan Blora yang sebagian jalannya sudah selesai pemasangan paving block untuk area pejalan kaki, sedangkan sebagian yang lain masih dalam tahap persiapan pengecoran dengan membentangkan anyaman-anyaman besi serta disiapkan cor-coran. Lalu ada pipa-pipa yang juga dipasang di bawah dari area cor-coran untuk keperluan pembuatan saluran air serta pembenahan saluran air yang ada di ruko sekalian dengan penataan. Baik, sebelum kita melanjutkan pemantauan untuk melihat perkembangan dari penyatuan Jalan Blora dan Jalan Kendal menjadi sebuah area pejalan kaki full, kita berada di atas stasiun KRL Sudirman, akses dari arah Jalan Sudirman atau dari arah Jalan Tamrin. Di sini stasiun Sudirman sendiri saat ini merupakan bagian dari kawasan Transit Oriented Development Duku Atas secara besaran karena akan menghubungkan MRT Jakarta dengan jembatan penyeberangan multiguna menuju ke arah LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas. Selain itu, stasiun KRL Sudirman juga dipergunakan transit bagi para pengguna kereta bandara yang hendak ke stasiun LRT Jabodebek dan sebaliknya. Hanya saja memang dibutuhkan effort atau usaha yang agak lebih karena membawa barang. Dari itu, stasiun KRL Sudirman merupakan titik tengah antara MRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek beserta mungkin sekalian dengan kereta bandara yang ada di BNI City. Oleh karenanya, maka area di sekitar sini harus didukung dengan kawasan yang dapat mempercepat akses para pengguna baik yang akan bertukar moda transportasi ataupun melewati kawasan ini dengan nyaman dan lancar. Tentunya area ini akan sangat banyak dilewati oleh para pejalan kaki, para penumpang, dan juga para pengunjung. Dari itu, untuk melengkapi kawasan Transit Oriented Development Duku Atas yang salah satunya adalah memiliki area pejalan kaki yang makin luas dan makin nyaman, di Jalan Blora dilakukan penataan kawasan tadinya jalan kendaraan menjadi jalan bagi para pejalan kaki atau full trotoar atau pedestrian. Kemudian di ujungnya bertemu dengan Jalan Kendal yang berbelok ke arah timur, itu juga dilakukan penataan terhadap jalan kendaraan bermotor berubah menjadi full area pejalan kaki sampai ke gedung Transit Hub. Baik, sebenarnya di sini sudah ada terowongan Kendal yang dahulunya adalah area putar balik bagi kendaraan bermotor dari arah utara atau dari arah Jalan Tamrin masuk kembali menuju ke arah Bundaran HI. Area ini sudah cukup rapi dan di sisi kiri dan kanan dipergunakan untuk mempublikasikan karya-karya seni dari tangan-tangan terampil. Ya, kalau sini warna-warnanya juga cukup eye-catching dan cukup bagus. Untuk lantai yang dipergunakan di terowongan Kendal ini adalah batu andesit atau batu alam yang memang standar dipergunakan sebagai permukaan dari trotoar ya. Kemudian juga dilengkapi dengan guide block ataupun model ubin yang dipergunakan sebagai penunjuk jalan oleh tunanetra atau difabel. Kawasan ini setiap harinya sangat ramai dan sangat padat dikarenakan para penumpang dari MRT Jakarta akan berpindah moda transportasi ke stasiun KRL Sudirman, kemudian juga dari BNI City ataupun kereta bandara. Beberapa hal yang ada di sekitar terowongan Kendal ini biasanya ada para pencari donatur ya untuk program-program sosial, kemudian ada juga para pengamen di sekitar sini. Lalu tinggal bagaimana kita mensikapinya, apakah membantu atau lewat atau juga mendengarkan musik dan seterusnya. Tapi area ini cukup baik untuk bersosialisasi. Kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke arah depan situ. Tadinya di bagian sini terdapat para pedagang ya, tepatnya di area barrier plastik yang warna merah ini, namun sekarang pedagangnya pindah ke arah jalan yang ada di sana. Nah, tapi ini benar-benar butuh area lokasi binaan sebenarnya untuk mereka.
Baik, kita akan lihat kemarin yang digali apa adalah seperti ini. Jadi dipasang U-ditch atau beton kotak berbentuk huruf U yang kemudian ditaruh di dalam galian sehingga membentuk saluran. Nampaknya ini sebagai saluran air dan itu bercabang, satu ke arah Jalan Blora, satu lagi ke arah Jalan Kendal. Nah, di sini area pejalan kakinya masih belum sempurna, tapi sudah dapat dilewati oleh para pengguna. Paling tidak seperti itu, walaupun banyak material-material di sini masih ditaruh seperti U-ditch ini. Ini dia beton-beton kotak berbentuk huruf U, ini namanya U-ditch. Kemudian saluran ini dibongkar juga bagian atas permukaan dari area pejalan kaki sebelumnya, yaitu paving block. Lalu di atas dari area saluran yang akan dipersiapkan menjadi area trotoar dipasang bondek untuk kemudian dicor dan dipasang paving block. Kita lihat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita akan lanjutkan ke arah Jalan Kendal. Di sini walaupun menjadi area pejalan kaki, tapi area ini juga masih ada kendaraan yang masuk ya. Di antaranya kendaraan roda 2. Tadi juga sempat ada kendaraan roda 4 yang masuk karena memang lokasinya adalah berada di gedung yang ada mobil Ioniq 5. Kita lanjut ke arah sini. Tadinya di bagian sisi kanan atau di sisi selatan kita sudah selesai pengerjaan pengecoran, namun belum dipasang paving block. Saat ini semuanya juga sudah dipasang paving block, termasuk yang kita lewati ini. Ditambah lagi ada guide block yang warna kuning ini untuk keperluan para tunanetra. Nah, ini masih ada beberapa saluran yang belum ditutup, mengingat mungkin masih lanjut pengerjaan perapian kabel udara yang ada di sini agar masuk ke dalam tanah dan tidak menjuntai. Ada satu saluran lagi yang cukup dalam, ini adalah saluran air nampaknya. Kemudian di sekitar sini ada para pekerja memasang batu-batu kecil untuk melengkapi dari penyempurnaan trotoar yang ada. Nah, ini adalah ujung dari transit hub di Jalan Pati yang bertemu dengan Jalan Kendal. Kemudian di sini terparkirlah kendaraan-kendaraan ojek. Tadi tulisannya ada ojek ya, seperti itu. Nah, transit hub sendiri itu dibuat untuk sebagai area transit ya, sesuai dengan namanya, bagi kendaraan-kendaraan seperti Transjakarta yang lewat di sekitar sini. Makanya ada garis merah 2 ya di Jalan Pati ini. Kemudian bisa juga dimanfaatkan oleh angkutan lain seperti taksi ya. Kemudian ada angkutan online serta angkutan lainnya yang terintegrasi dengan transit hub ini. Area transit hub ini terdiri dari banyak lantai sampai ke atas, namun kita hanya melihat sisi bawahnya saja. Di sini terdapat petugas dan area ini mirip dengan halte Transjakarta nih. Dilengkapi dengan guide block sekalian ya. Jadi ada 2 pintu. Baik, tersedia lift untuk naik ke atas. Nah, di dalamnya seperti apa kita belum sempat masuk. Kalau tidak salah itu bisa tempat parkir juga ya di bagian bawah bagi kendaraan-kendaraan yang ingin parkir di sekitar sini. Karena ingin ke stasiun Sudirman lalu mencari tempat parkir pasti sulit di area ini. Baik, ini adalah jalur Transjakartanya. Namun saat ini kita belum melihat Transjakarta ada di sini. Di sini juga dilengkapi dengan Jaklingko ya, itu untuk Mikrotrans ataupun angkutan kota lainnya yang terhubung di Jaklingko. Ini adalah Jalan Pati. Tadinya Jalan Pati ini cukup banyak area yang rusak, kemudian jalannya sempit ya, termasuk juga jalan yang di ujung sana, Jalan Juwana. Nah, pertemuan Jalan Juwana dan Jalan Pati di sini sudah sangat rapi, ditambah lagi jalur pejalan kaki dan dilengkapi guide blocks. Dan dilakukan di kedua sisi, tentunya memudahkan arus kendaraan yang lewat, apakah itu kendaraan bermotor ataupun juga para pejalan kaki.
Nah, ini gedung Transit Hub, kemudian di sisi bawah ini ada lahan parkir. Nah, parkirnya masuk dari mana? Sepertinya yang kita bisa lihat adalah masuk dari depan sini nih. Tapi areanya ditutup ya, jadi mungkin parkirnya saat ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan yang memiliki akses ke dalam gedung Transit Hub. Jadi sesuai dengan namanya, Transit Hub ini adalah gedung yang akan berfungsi sebagai area transit ya. Nah, tadinya juga akan dihubungkan dengan stasiun KRL Sudirman dengan LRT Jabodebek, kemungkinan melewati trotoar yang sedang dibuat di atas jalan Kendal. Jadi Anda berada di kawasan berorientasi transit Duku Atas. Dan memang Duku Atas sendiri adalah sebuah kawasan yang dirancang sebagai kawasan transit paling besar di Jakarta karena akan mempertemukan berbagai moda transportasi modern, yaitu MRT Jakarta, stasiun KRL Sudirman, LRT Jabodebek, dan ada LRT Jakarta yang mungkin juga akan diteruskan ke arah Duku Atas. Kemudian ada Transjakarta sebagai angkutan moda transportasi yang paling banyak diminati saat ini berdasarkan hasil survei. Untuk area paling ujung dari Jalan Blora yang masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, di sini di belokan Jeko terdapat parkir dari ojek online ya, tapi paling tidak mereka tidak masuk ke arah sana. Satu Alphard ini barusan masuk menuju ke Jalan Blora ke arah stasiun KRL Sudirman. Cuman sayangnya Alphard ini diikuti oleh kendaraan lain yang juga masuk ke arah Jalan Blora menuju ke stasiun KRL Sudirman. Inilah latahnya orang Indonesia karena ada contoh di depan ya, tapi contoh itu Alphard sendiri itu memang akan ke toko yang ada di sana, mungkin pemilik toko atau ingin membeli sesuatu di toko tersebut, walaupun sebenarnya ini adalah area tertutup ya saat ini. Tapi kemungkinan Alphard adalah pemilik toko yang ada. Oke, Alphardnya masuk ke kiri, si Jazz-nya harus mundur. Termasuk yang hitam Camry baru masuk di sini. Camry 2,4 ini. Sebenarnya di depan sana sudah ada tulisan tidak boleh masuk bagi kendaraan ya, hanya boleh para pejalan kaki. Tapi nampaknya ya begitu, jadi ada yang masuk, ada yang mengikuti. Biasanya seperti itu Indonesia. Mudah-mudahan yang begitu-begitu bisa berubah lebih baik ke depannya karena kita perlahan-lahan sudah mulai punya transportasi modern ya, menuju negara maju, memiliki kawasan transit oriented development yang makin banyak. Tentunya dibutuhkan masyarakat-masyarakat yang lebih sadar, disiplin dalam berlalu lintas dan seterusnya. Baik, kita akan melihat sedikit ke arah sisi utara Jalan Blora. Di sini area trotoar memang dipergunakan untuk berjualan bagi para pedagang. Kemudian kita lihat limbahnya tadi dibuang di bawah dari gerobak berdagang ya. Nah, jadi Jakarta itu butuh area-area untuk lokasi binaan bagi para pedagang ini tersentralisasi. Jadi pada saat dibersihkan terhadap limbah ya, tidak mengotori trotoar seperti ini akan lebih mudah. Trotoarnya juga jauh lebih bersih, orang yang lewat juga nyaman. Di sini juga dipakai untuk kendaraan parkir. Satu lagi berarti di Jakarta butuh kantong-kantong parkir. Nah, biasanya kalau di luar negeri setelah dari banyaknya moda transportasi massal, maka area parkir itu dibuat cukup mahal. Sebenarnya di sini ada area parkir 1 jam 5.000 untuk kendaraan roda 4, 1 jam berikutnya 5.000. Tapi tadi itu ada Toyota Hiace ya. Nampaknya itu biasanya dipergunakan untuk travel, menunggu penumpang seperti itu. Oke, Jazz-nya sudah berhasil mundur, tadi juga si Camry berhasil mundur. Oleh itu areanya ditutup lagi oleh petugas agar tidak masuk kendaraan bablas sampai ke dalam, sehingga membuat jalan langsung penuh dan tidak dapat dilewati, mengingat kiri kanan itu masih ada pekerjaan
akses pejalan kaki menuju stasiun Sudirman. Nah, bacanya cuma itu ya, bukan akses kendaraan roda 4. Di bagian kiri masih terdapat lubang yang ada. Lubang-lubang ini biasanya menjadi area saluran dan juga tempat menampung air mungkin ya. Kemudian di kiri kanan di sini dibuat semacam beton-beton kotak agak ke atas mirip meja kadang-kadang, tapi kemungkinan besar ini akan menjadi taman ya. Taman ada ditanam pepohonan dan mungkin hal-hal lainnya terkait keindahan dari area pedestrian. Di bagian kiri ini anyaman-anyaman besi sudah ditaruh di atas dari, biasanya ada papan, kemudian ada plastik seperti itu sehingga rata cor-corannya dan menjadi rapi. Di bagian kanan ini ada Polsek Sektor Blora. Jadi untuk keamanan area lingkungan di sekitar sini, tapi bukan untuk mengamankan para pedagang. Para pedagang ini biasanya ditertibkan oleh Satpol PP. Jadi tadi benar, Jakarta butuh lokasi binaan di banyak tempat ya, karena di sini ada pedagang-pedagang UMKM yang mencari nafkah. Namun perlu dikonsentrasikan di satu lokasi dan di sana dibuatkan mungkin kios-kiosnya lebih rapi, lebih seragam dan seterusnya, lebih mudah dikontrol, dibersihkan. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Honor Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Honor Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.